Teorema aturan rantai digunakan untuk menyelesaikan turunan untuk beberapa fungsi yang majemuk atau fungsi yang lebih rumit daripada fungsi linier yang telah kita pelajari sebelumnya. Bisa juga dikatakan fungsi tersebut merupakan fungsi yang mengandung fungsi lainnya. Jadi semisal di sini ada fungsi y, y-nya ini bisa kita pecah menjadi fungsi dalam variabel u, di mana si fungsi dalam variabel u ini mengandung fungsi lagi, yaitu fungsi dalam variabel x. Jika terdapat fungsi demikian, maka kita bisa menentukan turunan dari y tersebut atau kita notasikan sebagai y aksen dengan cara mengalihkan turunan dari fungsi u dengan turunan dari fungsi x-nya, di mana turunan dari fungsi x-nya itu kita notasikan sebagai u, sehingga kita bisa cari turunan fungsi u-nya ini atau f aksen u, dan kita juga bisa mencarinya turunan dari gx-nya atau g aksen x, atau kita bisa tuliskan menjadi u aksen. Kemudian kita kalikan. Gambarannya, si fungsi y tersebut memiliki 3 buah bagian variabel. Yang sebelah kiri ini merupakan variabel kiri, variabel utamanya, yaitu fungsi utamanya yang mau kita cari turunannya. Kemudian kita punya variabel tengahnya, yaitu si u. Jadi fungsi y itu utamanya merupakan fungsi dalam variabel u. Kemudian fungsi dalam variabel u itu kita notasikan sebagai gx yang akan kita sebut sebagai variabel kanan. Sebagai contoh, fungsi y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Di sini jika fungsinya tidak memiliki pangkat yang banyak seperti 60 ini, misalkan fungsinya hanya berpangkat 1 atau 2, kita bisa menjabarkan menggunakan perkalian pelangi, kemudian dikalikan. Setelah itu kita turunkan satu persatu unsurnya. Namun jika pangkatnya cukup tinggi, seperti contohnya di sini 60, kita bisa gunakan aturan rantai. Namun kita pecahkan dulu untuk fungsi ini, manakah yang menjadi gx-nya dan manakah yang menjadi fu-nya. Di sini y-nya merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel x, sehingga si x nanti ini, fungsi x ini akan kita namakan sebagai gx-nya. Oleh karena itu kita bisa tuliskan gx-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 yang ada di dalam kurungnya, dan bisa kita sebut si gx ini adalah u-nya. Kemudian karena kita sudah memperoleh gx, sehingga kita bisa tuliskan bahwa si fungsi y-nya ini adalah y sama dengan gx pangkat 60, karena yang di dalam kurung ini adalah gx-nya. Karena gx sama dengan u, kita bisa sederhanakan fungsi y-nya menjadi y sama dengan u pangkat 60. Nah, ini adalah si fu-nya. Sehingga kita sudah memperoleh di sini ada fu. Kemudian yang sebelah sininya adalah u-nya. Untuk turunannya kita tinggal mencari u aksen dan juga f aksen u-nya. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya seperti ini, kemudian kita cari f aksen u-nya, karena si fu-nya adalah u pangkat 60, sehingga f aksen u-nya adalah turunan dari u pangkat 60, yaitu 60 u pangkat 60 dikurang 1, yaitu 59. Kemudian kita juga cari u aksen. U aksen kita lihat di fungsi yang sebelah sini, 2x kuadrat min 4x plus 1, turunannya adalah 4x, 2 dikurang 1 pangkatnya menjadi 1, sehingga ini menjadi 4x. Kemudian yang sebelah sini 4x nya menjadi 4, kemudian untuk satunya menjadi 0 karena dia konstanta, sehingga u aksennya adalah 4x min 4. Setelah itu y aksennya kita tinggal mengalihkan, yaitu 60 u pangkat 59 dikalikan dengan 4x min 4. Kemudian u-nya, karena tadi kita misalkan u-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 yang ada di sebelah sini, sehingga untuk u yang ini kita kembalikan menjadi bentuk asalnya, menjadi 60 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikalikan 4x min 4. Cara lain untuk menentukan y aksennya adalah kita bisa langsung menurunkan menggunakan teorema rantai, tapi tanpa memisalkan terlebih dahulu. Jadi menggunakan cara yang lebih cepat jika sudah terbiasa.
Y aksen sama dengan, ini seperti menggunakan konsep turunan biasa, jadi pangkat ini 60 kita letakkan di depan. Kemudian fungsi ini kita tuliskan kembali 2x kuadrat min 4x plus 1. Kemudian pangkatnya kita kurang dengan 1. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita turunkan. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x pangkat 1. Turunan dari min 4x adalah min 4. Turunan dari 1 adalah 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan. Kita sederhanakan kembali, 60 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59, kemudian dikalikan 4x min 4. Hasilnya akan sama seperti menggunakan aturan teorema rantai dengan pemisalan FU dan U. Kemudian untuk contoh yang kedua, semisal fungsinya adalah Y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3. Ini hampir sama seperti contoh 1, perbedaannya di sini berupa pecahan. Namun untuk pecahan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk lain terlebih dahulu, sehingga mirip seperti bentuk di contoh 1, yaitu 2x pangkat 5 min 7 pangkat min 3. Kemudian langkahnya sama, yaitu kita misalkan yang di dalam kurungnya menjadi gx, sehingga gx-nya bisa kita tuliskan sama dengan 2x pangkat 5 min 7, atau dia kita namakan sebagai u-nya, karena kita sudah memiliki gx-nya atau u-nya, sehingga kita bisa tuliskan y-nya adalah y sama dengan gx pangkat min 3, karena yang di dalam kurung ini adalah gx-nya. Si gx ini sama dengan u, sehingga y-nya bisa kita tuliskan menjadi y sama dengan u pangkat min 3. Nah, ini adalah fu-nya. Setelah itu baru kita cari turunan atau y aksennya. Sebelumnya kita cari dulu untuk f aksen u dan u aksen. F aksen u-nya kita bisa lihat dari fungsi yang ini. Kemudian untuk u aksennya kita bisa lihat dari fungsi yang sebelah sini. F aksen u-nya adalah min 3 u pangkat min 4. Jadi n-nya di sini adalah min 3. Sehingga turunannya adalah min 3 u pangkat min 3 dikurang 1 min 4. U aksennya kita bisa lihat di sini, berarti 10x pangkat 5 dikurang 1 adalah 4, sehingga 10x pangkat 4. Kemudian min 7 turunannya adalah 0, sehingga U aksennya adalah 10x pangkat 4 saja. Y aksennya adalah hasil perkalian antara min 3U pangkat min 4 dikalikan 10x pangkat 4. Setelah itu, kita bisa kalikan 3 dan 10-nya, sehingga menjadi min 30, x pangkat 4-nya kita pindah ke depan. Kemudian U-nya kita ubah kembali menjadi bentuk awalnya, yaitu 2x pangkat 5 min 7. Kemudian pangkatnya min 4. Di sini karena pangkatnya min 4, bisa kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan, yaitu di bawah menjadi penyebut min 30x pangkat 4 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4. Nah, kita juga bisa menggunakan cara cepatnya. Jadi kita tuliskan y aksen sama dengan pangkatnya adalah min 3, kita letakkan di depan. Kemudian untuk yang ini kita tuliskan kembali utuh, 2x pangkat 5 min 7. Pangkatnya kita kurang dengan 1. Kemudian kita tuliskan turunan dari yang di dalam kurung. Turunannya itu adalah 10x pangkat 5 min 1. Kita sederhanakan lagi menjadi min 3 di sini kita bisa kalikan dengan 10 menjadi min 30. Di sini adalah 2x pangkat 5 min 7, pangkatnya menjadi min 4. Kemudian yang di belakang adalah x pangkat 4. Yang pangkat min 4 ini kita bisa letakkan menjadi penyebut agar pangkatnya positif, sehingga hasilnya adalah min 30 x pangkat 4 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4. Hasilnya akan sama seperti saat kita menggunakan aturan rantai dengan pemisalan FU dan U. Contoh selanjutnya, semisal Y sama dengan sin X pangkat 3 min 3i. Untuk kasus ini, kita misalkan Gx-nya adalah
kandungan dari sin-nya, yaitu x pangkat 3 min 3x. Atau kita bisa tuliskan gx sama dengan x pangkat 3 min 3x, dan dia sama dengan u, karena u sama dengan gx. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan fungsi y dalam variabel u-nya. Y adalah sin gx, karena yang di dalam sin-nya itu sebagai gx, sehingga bisa kita tuliskan bahwa y-nya adalah sin u. Sin u sama dengan fu. Selanjutnya, kita cari f aksen u dan u aksennya. F aksen u-nya adalah cos u, karena turunan dari sin u adalah cos. Kemudian kita cari juga turunan dari u-nya atau u aksen. U aksennya adalah 3x kuadrat min 3. 3x kuadrat dari turunan x pangkat 3. Kemudian min 3 adalah turunan dari 3x-nya. Selanjutnya kita kalikan sehingga hasilnya adalah y aksen sama dengan cos u dikalikan 3x kuadrat min 3. Selanjutnya u-nya kita kembalikan dalam bentuk awal, yaitu x pangkat 3 min 3x, sehingga diperoleh cos x pangkat 3 min 3x dikalikan 3x kuadrat min 3. Nah, apabila kita mau menggunakan cara yang langsung, kita cari y aksen sama dengan, yang pertama kita cari dulu turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Kemudian kandungannya sama, yaitu x pangkat 3 min 3x. Selanjutnya kita cari turunan yang ada di dalam kurung, yaitu 3x kuadrat min 3. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Contoh yang keempat, y sama dengan sin 4x pangkat 3. Nah, untuk kasus ini, ya kita misalkan sebagai gx-nya adalah sin 4x-nya, karena nanti di luarnya ada pangkat 3 lagi, sedangkan di contoh soal sebelumnya, di luar sin-nya tidak ada pangkat lagi, sehingga yang kita misalkan sebagai gx adalah kandungan sin-nya. Sedangkan untuk contoh soal yang keempat ini, sin ini memiliki pangkat, sehingga sin dan juga kandungannya kita misalkan sebagai gx. Kita tuliskan gx-nya adalah sin 4x, dia adalah sebagai u-nya. Kemudian y-nya kita bisa tuliskan dalam bentuk y sama dengan gx pangkat 3, atau bisa kita sederhanakan dalam bentuk y sama dengan u pangkat 3. Kemudian kita cari f aksen u dan u aksennya. F aksen u-nya adalah 3u kuadrat, karena f u-nya adalah u pangkat 3, sehingga turunannya 3u pangkat 2. Kemudian u aksennya adalah 4 cos 4x. Yang kita tahu bahwa turunan dari sin ax, y aksennya adalah a cos ax. Ada di bab sebelumnya, sehingga turunan dari sin 4x adalah 4 cos 4x. Setelah itu kita kalikan, sehingga hasilnya adalah 3u pangkat 2 dikalikan 4 cos 4x. Untuk 3 dan 4 ini bisa kita kalikan, namun untuk 4x-nya tidak dapat kita kalikan karena dia adalah kandungan dari cos. Hasilnya adalah 12. Kemudian u-nya kita kembalikan menjadi sin 4x, sehingga sin 4x pangkatnya menjadi 2 dikalikan dengan cos 4x. Nah, apabila kita mau menggunakan cara langsungnya, kurang lebih sama, y aksen sama dengan, karena dia memiliki pangkat, jadi kita turunkan dulu pangkatnya 3, kemudian ininya kita tuliskan lagi, yaitu sin 4x utuh, kemudian pangkatnya dikurang 1. Setelah itu kita cari turunan yang di dalam kurungnya, yaitu 4 cos 4x. Ini saya kurung saja. Kemudian 3 dan 4-nya kita kalikan menjadi 12. Yang ini sin 4x, pangkatnya 2. Kemudian ini cos 4x. Hasilnya akan sama seperti aturan rantai menggunakan pemisalan terlebih dahulu.